Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam saya mengikuti apa namanya itu diskursus dari Pak Muin Siri. Cuman saya salah karena saya nggak bayar yuran. Cuman dapat seperempat jam kemudian putus ya. Tapi saya sudah menangkap sedikit dan kemudian saya ingin apa nama itu berdiskusi ya kan. Jadi saya juga baca bukunya baru sedikit juga. Di awal-awal Pak Munim Siri menekankan bahwa Al-Quran itu bukan seperti yang kita bayangkan, memang betul-betul ayat-ayat dari Allah letterlek begitu ya, apa adanya. Akan tetapi wahyu diterima dalam masuk ke rasuk Nabi Muhammad, kemudian yang keluar dari yang menjadi ayat-ayat Quran itu adalah keluar dari mulut Nabi yang terbatas waktu, terbatas ruang dan sebagainya, sehingga komunikatif ya terhadap masyarakat masa itu. Jadi begitu Al-Quran itu. Ini mungkin saya salah, nggak tahu Pak Mun. Nah, saya tahu maksudnya Pak Mun Siri, mungkin jangan kita terlalu mensakrakan Al-Quran gitu ya. Al-Quran itu kata-kata Nabi, cuman dia dapat inspiring atau wahyu yang caranya berbagai macam ya, melalui malaikat, melalui langsung dan sebagainya. Sehingga itu tetap kata-kata Nabi yang mempunyai keterbatasan. Saya apa namanya itu menghargai pendapat Pak Munisiri, meskipun mungkin ini akan menjadi masalah kalau diutarakan oleh orang-orang yang berpikir konservatif atau ortodoks. Mereka pasti akan tidak setuju. Nah, saya tidak bermasalah, tapi saya punya pendapat bahwa betul-betul Al-Quran itu dari Allah ya. Letterlek. Ini pendapat saya ya. Tapi saya tidak ingin mendebat, itu silakan saja. Apa namanya itu perbedaan ini justru yang maksudnya saya dengan berpikir seperti itu saya tidak menjadi konservatif, itu maksud saya gitu. Saya tetap menggunakan rasio saya dan kapabilitas saya untuk memahami Al-Quran. Nah, saya justru senang sekali ada seseorang seperti Dawam Raharjo yang menerjemahkan atau ya menerjemahkan dengan bahasanya dia Al-Quran, atau menafsirkan ya dengan walaupun dia tidak ngerti bahasa Arab. Jadi dari terjemahan ya, kemudian dari sana diolah lagi dalam bahasanya dia. Nah, itu saya pengen sekali mengikuti jejak Dawam Raharjo, dan saya kira itu yang perlu disebarluaskan ya, demokratisasi Al-Quran ya. Dulu pernah ada Habib Yasin menerjemahkan sendiri dengan bahasa yang lebih puitis, tapi banyak di debat atau tidak disetujui oleh ulama-ulama yang lain, sehingga mereka melakukan koreksi dan sebagainya. 100 tahun yang lalu misalnya Kartini itu minta supaya Al-Quran itu terjemahkan dalam bahasa Jawa, supaya orang paham maksudnya, bukan hanya membaca saja. Tapi ini juga banyak ditentang oleh ulama-ulama itu, nggak bisa, nggak boleh, Al-Quran itu suci, nggak bisa terjemahkan, harus belajar bahasa Arab, harus apa adanya, seperti itu. Tapi toh sekarang alhamdulillah sudah diterjemahkan, bahkan beberapa seluruh bahasa di dunia ya, sebelumnya juga sudah diterjemahkan. Jadi itu saya tidak menganggap itu idenya Pak Munsiri itu sesuatu yang harus ya, sesuatu yang imperatif. Tidak, buktinya saya juga tidak menjadi konservatif dengan pandangan seperti itu ya. Nah, saya punya pandangan yang lain lagi, perspektif yang lain, dimensi. Bagi saya Al-Quran itu multidimensi. Dia bisa dipahami secara sederhana dan oleh orang sederhana, tapi juga bisa dimaknai oleh orang yang berpikir sudah kompleks sih. Profesor misalnya, pengetahuannya luas. Nah, itu bisa mengelaborate
Al-Quran itu dengan apa namanya kompleksivitas berpikirnya. Itu saja, sehingga sebaiknya Al-Quran itu diterjemahkan atau ditafsirkan oleh berbagai orang asal niatnya baik, niat sesuai dengan apa namanya itu kecintaannya dan penghayatannya. Itu yang perlu diri kan, kecintaannya. Dan saya mengambil satu contoh saja, misalnya dalam Al-Quran itu sering sekali disebut anak yatim, apa namanya itu, fakir miskin dan sebagainya. Dalam konteks yang sederhana, anak yatim itu ya seorang anak yang tidak mempunyai bapak, tidak punya ibu. Tapi saya seorang yang aktif di lingkungan hidup misalnya itu, saya akan menerjemahkan itu suatu memperluas ya. Anak yatim itu bukan hanya itu, anak yatim juga endangered species, yaitu spesies yang akan punah karena lingkungannya sudah tidak mendukung. Itu juga anak yatim ya, yang harus dilindungi, harus diupayakan supaya tidak punah. Atau golongan minoritas ya. Jadi siapapun yang dia mempunyai apa resiko atau ya, resiko untuk terancam ya. Tadi anak yatim itu terancam karena tidak punya perlindungan, tidak ada ibu bapaknya. Tapi hutan yang makin apa namanya itu rusak, itu juga anak yatim misalnya. Itu satu contoh saja. Jadi sekali lagi saya menghargai pendapat Pak Muin, tetapi saya tetap berpendapat pada Al-Quran itu letterlek. Ada satu contoh lagi ya, karena dalam Al-Quran itu misalnya ada suatu ayat ditulis, Al-Quran itu ditulis secara sangat teliti. Oleh sebab itu dia mempunyai makna multidimensi dan berlaku sepanjang masa dan banyak rahasia-rahasianya. Jadi rasanya tidak mungkin kalau itu oleh seorang manusia ya, seperti Nabi Muhammad ya. Tapi itu betul-betul datang dari Allah, kemudian disusun, Nabi dan malaikat menyusun sehingga urutannya itu tidak seperti apa namanya itu linear ya, mana yang duluan itu tidak. Nah itu juga satu rahasia ya. Kemudian ada dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang tidak tahu artinya, misalnya alif, lam, mim gitu. Apa artinya? Itu jadi rahasia ya. Kemudian satu lagi yang saya ingin ceritakan, ini cerita dari Habibie ya. Habibie itu seorang yang sangat cerdas. Ketika dia kuliah di Jerman itu tapi dia nggak pernah nomor satu. Yang nomor satu selalu orang Yahudi. Nah dia ingin berguru. Kenapa sih orang Yahudi? Kenapa Anda kok bisa begitu cepat, begitu cerdas begitu? Ketika di desa-desa itu yang jadi itu kan dari agamamu justru. Saya itu tiap hari membaca Al-Quran dengan tartil yang benar, dengan panjang pendek yang benar. Saya tidak ngerti maksudnya apa, tapi itu saya lakukan untuk mencerdaskan otak saya ya. Karena dengan membaca itu nggak tahu gimana otak saya itu menjadi cerdas. Saya nggak penting isinya. Nah, ini saya shock dengan itu ya. Nah, saya mencoba memahami kok seorang Habibie ternyata punya pengalaman seperti itu. Artinya Al-Quran itu memiliki hal-hal yang khusus, yang unik, yang penuh rahasia dan sebagainya. Ini mirip dengan yoga yang digandrungi orang-orang Barat. Padahal yoga itu sebetulnya adalah alat meditasi untuk mendekatkan seorang pada Khalik ya, dalam agama Hindu ya. Tapi orang Barat nggak penting itunya, yang penting gerakannya menyehatkan saya. Nah itu juga rahasia kan, apa namanya itu yoga ini. Jadi ini saja apa namanya itu contoh-contoh. Saya juga mencoba membahas Al-Quran menurut versi saya. Saya ada bukunya juga, Tuhan yang saya kenal. Nah ini saya tentu saja harus masih banyak berguru. Saya bahas Al-Quran bacaan universal, memaknai rukun Islam, memaknai rukun iman, apa itu tauhid, ibadah dan sebagainya. Ada yang lucu nih antara A. Agim dan Krishnamurti.
kemudian dan Al-Ghazali versus Ibn Rushd. Saya mencoba dengan kapasitas yang saya miliki mencintai dan membahas secara merdeka ya, secara demokratis menurut pemahaman saya, dan ini yang selalu perlu ditumbuhkan. Al-Quran itu bagi saya multidimensi, orang yang sederhana tidak salah, tetapi ya itulah pemikiran. Tapi kalau dipahami atau dielaborate dengan orang-orang yang mempunyai kompleksitas tertentu, dia akan menjadi sesuatu yang dimensi yang lain lagi. Jadi saya setuju, saya semangat dengan Pak Munsiri, bagus sekali. Kita memang harus lepas dari konservatisme, kita harus menghayati Al-Quran itu sebagaimana kapabilitas yang kita miliki. Sepanjang itu niat yang baik, insya Allah akan mendapat bimbingan dan kita bisa berdakwah kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Jadi itu mungkin sedikit diskursus atau pandangan saya terhadap Pak Munsiri. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.